Tapi saya meyakini dengan pendekatan kebudayaan ya, tidak ada catatan yang saya pernah dapat raja yang baru mau jadi bayang-bayang raja yang lama. Nah, ini pasti ada waktunya. Jadi kita harus berani lah. Tapi kalau masih berpikir nanti Barreskrim, nanti ini, nanti Prabowo, biarin aja lah Prabowo gitu ya. Nanti juga dia insaf sendiri kok. Kalau rakyat itu bergerak, dia mau apa? Pada dasarnya kan Pak Presiden itu alergi dengan demo. Oh gitu. Kata Mayor Teddy. Jadi kalau demo itu membuat beliau jadi apa ya? Anggap itu kegaduhan, ya, membuat gaduh suasana. Hari Selasa malam, tanggal 18 Februari yang lalu, jam 10 malam, Mayor Teddy ke kediaman saya di Widya Chandra. Kemudian beliau bicara, intinya menganggap saya punya kesalahan yang fatal. Terjadinya demo di kantor tanggal 20 Januari 2025 dan terjadinya demo tentang UKT oleh mahasiswa BEM tanggal 17 dan 18. Yang saya tadi agak sampai detik terakhir masih diam aja gitu, kenapa? Kok masih percaya bahwa ini negara hukum gitu? Itu kegagalan berpikir menurut saya ya. Maksud saya bahwasanya it's supposed to be, iya, tapi dasarnya kan nggak gitu ya, dasarnya begitu. Jadi perlawanannya juga harus berbeda. Kalau saya kok ngajurin ya, kalau yang nggak berani ya nggak usah bergerak gitu ya. Ya kalau berani ayo gitu kan. Jadi maksud saya punya rumusan yang saya nggak akan robah. Resah, rusuh, revolusi. Sebab tanpa itu saya nggak lihat ada pemecahannya. Karena maaf, negara ini kan sudah kayak kartel ya. Itu lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, semua bagian daripada mereka. Sehingga kalau kita mengajukan opsi apapun dengan pijakan hukum, kok kayaknya kok naik betul itu ya. Nggak mau realistis. Coba kita sekarang mulai bergerak ya. Coba hajar itu siapa itu yang para konglomerat yang brengsek itu ya. Coba yuk kita lawan. Suarakan terus menerus. Nanti akan kebuka sendiri kok. Bahwa ternyata Jokowi itu nggak punya apa-apa. Hanya kitanya selalu mengecilkan diri. Itu saya sedih gitu ya. Seolah-olah kita ini kecil banget itu. Tadi Barreskrim, tetek kucing lah Barreskrim itu ya. Mau apa? Mau tangkap saya tangkap. Gitu. Nah, kalau kita berani begitu akan beda gitu ya. Tapi begini bergerak, oh jangan nanti begitu. Ya sudah jangan bergerak gitu ya. Jadi menurut saya saya sih ingin realistis saja ya. Ini mau pakai teori ini, teori itu, buku itu semua udah saya buang lah gitu ya. Karena nggak berlaku di Indonesia. Karena buku untuk kasus Fufapa, kasus Jokowi nggak ada tuh. Di buku politik manapun nggak ada. Jadi maksud saya ini memang yang paling luar biasa saya sedih itu bagaimana Jokowi berhasil merusak peradaban kita sebagai bangsa. Kalau kita cuma masalah bangkrut bidang ekonomi masih kita bisa perbaiki. Tapi kalau peradaban yang dirusak itu sangat mahal. Nah kalau sudah peradaban sudah rusak, terus kita nggak berani, kasarnya nih, saya bukan panas-panasin untuk, enggak lah. Saya juga saya manusia biasa gitu kan. Saya sih ngomong apa adanya aja gitu ya.
mau tangkap-tangkapan gitu loh. Kan jadi enak gitu. Kalau kita gitu, coba kita desakralisasi dulu nih si Jokowi ini ya. Ini kan masalahnya terlalu dari apalagi yang bilang, maaf ya Mas Dedi ya, saya tuh nggak begitu nyaman dengarnya tuh. Strategi ulung, bajingan ulung ya gitu. Kalau strategi ulung, strategi itu biasanya berkaitan dengan kebaikan. Ya. Kalau yang tidak dengan kebaikan, itu namanya ya maaf, culas gitu ya. Jadi keculasan yang paling luar biasa. Sehingga saya mengajak teman-teman, kita dengar Mas Roy ini lama ya. Gak ada tuh gerakan tuh di bawah tuh yang terorganisir. Malah nantinya Mas Roy ini jadi tontonan. Apalagi dia senang bawa wayang-wayangnya itu ya. Begitu juga Mas Said Didu ya. Kemana-mana luar biasa. Tapi rakyat tidak bergerak. Kenapa sudah bisa nonton? Dengan menonton seolah-olah ikut bergerak. Jadi psychological reality itu ya. Coba tolong dipikirkan lah ya. Ayo kita semua ini yang punya ada. Nggak usah, makanya saya juga bilang Mas Marwan, ya, nggak perlu di satu wadah kita. Berpisah lah, berpencar tapi menyusun. Berpisah, menyusun, menyatu dan bergerak. Itu yang saya inginkan dari teman-teman. Nggak usah lagi kita berharap kayak Prabowo segala. Kalau nanti ibu-ibu nih ya mendatangin setiap mall nanti ya, lihat sekarang ini kan naikin 1% katanya ya, tapi dampaknya kan 9,sekian%. Dampaknya. Nanti ini akan pasti ada dampaknya. Buku juga hilangnya pekerjaan. Pasti ada dampaknya. Nah kalau kita dia siap-siap, nanti rakyat itu tidak akan terkendali. Saya kok berharap ya, bahwa tidak usah takut. Kadang-kadang tuh orang takut bilang revolusi gitu, takut itu ya. Padahal Jerman itu revolusi besar sekali itu. Waktu masuk di Jerman Timur ke Jerman Barat bersatu, itu revolusi luar biasa. Nggak ada tuh darah berdarah ya. 17 Agustus kan begitu. Jadi kita harus berani lah. Tapi kalau masih berpikir nanti Barreskrim, nanti ini, nanti Prabowo, biarin aja lah Prabowo gitu ya. Nanti juga dia insaf sendiri kok. Kalau rakyat itu bergerak, dia mau apa gitu loh. Tapi saya meyakini dengan pendekatan kebudayaan ya, tidak ada catatan yang saya pernah dapat raja yang baru mau jadi bayang-bayang raja yang lama. Nah, ini pasti ada waktunya. When the time is come, pasti dia bergerak. Nah, bagaimana kita menyediakan aja vitamin-vitamin buat dia, gitu kan? Dan saya rasa kalau soal keberanian kan sudah teruji kok ya. Saya nggak mau berpijak pada legal formal. Maksud saya, yuk kita harus menjalankan negeri secara berkonstitusi. Pertanyaan saya, konstitusi yang mana? Konstitusi yang sudah didesain oleh oligarki atau konstitusi yang seperti kita yakinin bahwa seharusnya begitu? Jadi gitu aja, saya tidak bisa memberi banyak kecuali mengajak teman-teman ya, saya kok nggak begitu suka ya memperolok-olok gitu ya, nggak begitu suka saya. Bergerak menjatuhkan saya suka sekali ya. Jadi mohon coba dipikirkanlah ini ya. Saya rasa itu aja, terima kasih Mas Lukas, saya kembalikan Sun. Sebetulnya selalu kalah ya. Dari pertama kita melawan Jokowi, kemudian kita tidak suka juga sama Gibran, tiba-tiba jadi calon wakil presiden, dan kemudian terjadi kita kalah. Nah, saya khawatir betul teman-teman bahwa besok semua rakyat itu mau bilang kayaknya lebih baik Jokowi deh dari sekarang. Seperti hal waktu kita ngomong sebaiknya lebih enak zaman Soeharto, kan begitu. Jadi konkretnya begini, ini saya kenal semua ini ahli semua. Tapi kalian ini belum sampai turun ke bawah pikiran ini. Saya datang ke sini dari Bandung, itu mereka bilang teman-teman saya di Bandung, Pasca, apa masih ada gunanya loh ikut-ikut seminar seperti ini? Saya bilang masih ada. Selama kita bisa mengajak semua teman-teman yang ada di sini untuk lebih konkret ya. Kalau ada rapat di DPR yang katanya mewakili rakyat itu bohong sama sekali, ya saya setuju tadi sama Bang Edi, kita tidak percaya sama partai, gitu. Tapi kita harus rapat rakyat, ya, submit people. Ya, saya kira rakyat di daerah-daerah juga menunggu Jakarta. Serius ini, semua mengandalkan Jakarta, Pak. Kalau Jakarta tidak bergerak, semua tidak akan mau bergerak, karena sudah kehilangan emosi karena semua ada di Jakarta. Media sosial yang paling bisa diandalkan, media mainstream sudah tidak ada lagi gitu.
Saya senang dengan adanya Pak Dido yang masih mau bicara tentang rakyat. Walaupun mungkin dia bekerja sendiri. Tapi itu menjadi simbol, menurut saya. Berguna atau tidak berguna jadi simbol perlawanan. Dan juga yang lain-lain. Saya kira begitu. Ya, saya minta kalau bisa kita habis dari pertemuan ini membuat semacam rapat rakyat. Ya, saya kira teman-teman setuju ya. Yo, makasih. Selamat sore. Baik, yang terakhir mahasiswa. Tadi ada mahasiswa yang ingin berbicara. Oke. Mahasiswa mana, Mas? Iya, namanya mahasiswa udah lewat. Jadi gini, unsur atau persyaratan pasal 7A di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, yaitu salah satunya perbuatan tercela. Menurut saya itu frasa moral, itu terminologi moral. Jadi kalau perbuatan tercela itu seharusnya yang bermasalah itu, yang titik poinnya itu adalah presidennya sendiri atau wakil presiden yang dicela oleh masyarakat bahwa dia melakukan perbuatan tercela. Dia harus, dua konsekuensinya soal pelanggaran moral atau etik ini, yaitu satu, dia mengundurkan diri atau dia bunuh diri, semacam di Jepang lah, ya kan, tradisi di Jepang. Kalau rakyat menilai dia melakukan perbuatan tercela, maka dia harus mengundurkan diri atau bunuh diri. Itu kan satu. Kalau mengikuti prosedural hukum, mekanisme konstitusional, itu akan ribet sekali. Melalui DPR dulu 2/3 yang hadir, voting 2/3 yang hadir, baru diajukan ke MK, lalu itu terbukti atau tidak akan ribet, baru ke MPR lagi. Jadi itu kalau Bung Karno bilang para sarjana hukum sulit diajak revolusi. Jadi susah kalau mekanisme konstitusional. Jadi itu harus di pemakzulan presiden dari kemarin sampai sekarang ini, mestinya memang parlemen jalanan atau revolusi. Ya. Itu yang paling jalan satu-satu yang paling efisien atau efektif. Kalau melalui mekanisme konstitusional nggak akan selesai. Belum lagi kalau DPR-nya dan MPR-nya diborong, dibeli, ya kan, itu akan sulit, Pak. Baik. Ya. Terima kasih. Gitu, Pak. Jadi Mas, khusus untuk sarjana hukum yang di sini pasti siap revolusi kok ya. Baik, karena keterbatasan waktu kita masih punya 20 menit. Saya balik. Mas Eros jawab yang pertama masing-masing 5 menit dan berujung di Bung Ferry. Silakan Mas Eros. Ya, kalau Mas Dedi ini dihakimi di sini, nggak tepat lah ya. Emangnya dia bisa apa? Emangnya PDIP punya dia? Enggak. Walaupun dia itu orang yang pro kita sekali gitu ya, tapi dalam institusi itu banyak rambu-rambunya. Jadi tolong dapat satu aja mau kesini kan Allah udah bagus gitu ya. Alhamdulillah. Besok mungkin 2, 3 terus aja. Bahwasanya kalau kita mempersoalkan kekecewaan ya, kayak Hasto segala tiba jadi pahlawan, so tidak ada bisa mendesain kok pahlawan itu dilahirkan oleh perjalanan waktu ya, sehingga kita tidak mungkin bisa menolak dan mungkin bisa direkayasa bisa ya. Tapi zaman sekarang rekayasa ini ada Mas Dedi kan galak gitu ya, pasti ketahuan. Sehingga menurut saya sih yang paling penting saya ya Kang Dedi ya, dari dulu kan saya pengen tahu blueprintnya apa sih kita ini. Kalau cuma marah-marah aja sih, ya saya juga udah marah dari dulu gitu ya. Tapi blueprint gerakan kan perlu kita pikirkan bersama gitu ya. Sehingga dengan adanya blueprint, gerakan kita bisa terukur ya, teruji gitu. Ada trial and error-nya juga bisa karena ada metodenya gitu. Tapi kalau cuma marah-marah aja terus pokoknya ayo kita adili gini, adili. Oke gitu, kita tahu. Siapa sih gak mau ngadilin Jokowi gitu, hanya orang gila aja nggak mau gitu ya. Tapi how itu kan lebih penting menurut saya. Memazulkan si Fufu Papa mau kita semua, tapi how itu lebih penting. Jadi mungkin gerakan yang tertata, teratur, terorganisir sudah mulai kita pikirkan. Dan seperti saya juga bilang sama Mas Marwan, tidak usah dalam satu kubu. Makin terpisah banyak terpisah, tapi kita menyatu dan menyusun bergerak bersama,
Mungkin itu yang kita harapkan. Saya rasa itu aja Mas Tugas.